Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Senang berjumpa kembali kita pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakanmu. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, biar kebenaranmu terus bercahaya. Sucikan hatiku oleh darah-Mu, oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang padamu, oh Tuhan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Oh, suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Oleh darah-Mu, oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang padamu, oh Tuhan. Oh, sucikan hatiku, buat hatiku setia. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pada pagi hari ini. Kami berterima kasih karena seizin Tuhan kami boleh dapat ada sampai pagi hari ini dengan segala cinta kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindukan Tuhan untuk mendengarkan pesan firman-Mu. Biarlah ini mengubahkan hati kami, membuat kami
lebih dan semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami siap ditaburkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya mengajak kita semuanya untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Di situ dikatakan perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat yang ke-5 adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Puji Tuhan, sebagaimana tema kita pada pagi hari ini, yaitu tanah yang ada di pinggir jalan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, ketika kita mau menekankan tentang sesuatu hal, kita menekankan tentang sebuah peristiwa yang terjadi, tentunya kita tidak hanya cukup untuk mengatakan sekali saja. Kita perlu mengatakan berkali-kali untuk menekankan tentang hal itu. Begitu juga di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Ketika suatu peristiwa yang terjadi atau suatu perumpamaan yang terjadi, kemudian itu diulang-ulang berkali-kali. Artinya, itu adalah hal yang sangat penting dan perlu ditanamkan dalam hati. Karena itu adalah hal yang sangat penting, jadi kita memfokuskan itu, kita menaruh perhatian yang lebih, kita menaruh perhatian yang istimewa terhadap itu. Semuanya itu. Nah, begitu juga yang terjadi di dalam hal yang penting yang terjadi di dalam Alkitab, di mana peristiwa tentang perumpamaan seorang penabur. Di situ dikatakan. Nah, saya mengajak kita semua untuk kita akan melihat secara ringkas apa yang ingin Allah ajarkan kepada kita tentang perumpamaan tersebut. Mari kita buka bersama di dalam Matius pasal yang ke-13, ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Tapi kita fokuskan saya kepada ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, maksud daripada Matius di sini bukan berarti mendengarkan, tidak dapat mendengar secara fisik, tidak dapat mendengar secara jasmani. Tapi maksud daripada firman Tuhan ini tidak dapat mendengar secara rohani atau tuli secara rohani. Nah, makanya daripada itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, seharusnya ketika orang mendengarkan firman Tuhan itu, mereka sudah harus dapat mendengarkan firman Tuhan itu. Tetapi di dalam Matius ini mengatakan mereka tuli secara rohani mereka. Dan firman Tuhan mau menekankan di sini bahwa tanah hati yang baik itu, atau seseorang yang memiliki tanah hati pinggir jalan itu, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan akan memunculkan kondisi di mana mereka tidak dapat memahami firman Tuhan yang disampaikan. Mereka tidak dapat memahami firman Tuhan yang disampaikan bukan berarti mereka itu memiliki otak mereka itu bodoh, tidak dapat mengerti. Dan bukan berarti mereka itu kurangnya pendidikan sehingga mereka tidak dapat mengerti. Bukan seperti itu yang dimaksudkan. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah ketika firman Tuhan itu ditaburkan, firman Allah itu ditaburkan, bagaimana respon kita untuk dapat, apakah respon kita menempatkan benih itu hanya sekedar lewat pemikiran kita, hanya sekedar lewat otak kita, apakah menaruh benih firman Tuhan itu di dalam hati kita? Nah, itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Jadi berbicara tentang hati ini adalah sesuatu hal yang tidak dapat dijelaskan, sesuatu hal tidak dapat mengerti. Karena hati ini adalah bagian yang paling dalam, bahkan paling terdalam daripada pemikiran kita. Oleh sebab itu, jika kondisi hati kita baik, atau jika kondisi seseorang dengan hati mereka baik, mereka akan dengan cepat dan mudah menerima firman itu. Bahkan Roh Kudus akan memberikan pengertian supaya kita dapat memahami, memberikan pengertian supaya kita dapat memahami firman Tuhan yang akan disampaikan itu. Nah, dan menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, apakah dalam hidup kita mempunyai hati yang baik, atau kita mempunyai tanah hati yang seperti ditaburkan di pinggir jalan, tanah hati pinggir jalan. Akhir-akhir zaman ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang kita temui, hati mereka itu berada di dalam keadaan yang tidak baik-baik.
tidak baik-baik saja. Hati mereka itu berada di dalam tanah hati yang berada di pinggir jalan. Kalau kita menyadari bahwa kehidupan kita ini sekarang berada di tanah yang seperti itu, di tanah hati yang berada di pinggir jalan, mari kita ubah semuanya itu. Ubah dengan cara apa? Kita mengubahnya dengan memindahkan tanah hati yang di pinggir jalan itu ke rumah seorang sang penabur. Nah, ketika kita sudah memindahkan tanah hati kita yang tidak baik itu ke rumah sang penabur, kita belajar untuk terus berhubungan, untuk terus membangun hubungan terus-menerus dengan sang penabur itu. Biarkanlah kita menyerahkan kehidupan kita kepada sang penabur itu. Biarlah sang penabur itu yang membaja kita. Sang penabur itu yang menyirami benih dalam kehidupan kita. Memotong kita, menjaga kita, merawat kita, dan seterusnya. Dan biarlah sang penabur itu yang memegang kendali. Izinkan sang penabur itu memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Supaya apa? Supaya ketika sang penabur melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, maka dia sudah tahu bagaimana supaya dapat berbuah dalam kehidupan kita. Untuk itu kita menyerahkan kehidupan kita kepada sang penabur. Izinkan sang penabur melakukan apa saja yang dikehendakinya dalam kehidupan kita untuk dapat mengubahkan tanah hati kita dan untuk memastikan benih yang ditaburkan itu dapat berbuah dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi kesimpulannya yaitu hanya tanah hati yang baik yang dapat menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, janganlah tanah hati kita itu menjadi tanah hati yang berada di pinggir jalan. Tanah hati yang berada di pinggir jalan ini berbicara tentang tanah atau ladang atau trotoar gitu. Berbicara tentang hati yang tidak terfokus kepada Allah. Jadi ketika benih itu ditaburkan kepada orang jatuh di tanah hati yang tidak terfokus, dikatakan bahwa orang itu tidak akan dapat memahami kehendak Allah, tidak akan dapat memahami firman Tuhan. Dan orang yang tidak dapat memahami firman Tuhan, tidak dapat berbuah dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, kita tanamkan dalam hati kita, kita pindahkan tanah hati kita untuk supaya ditaruh ke sang penabur, biarlah dia yang kendalikan penuh atas kehidupan kita untuk supaya bisa berbuah. Puji Tuhan. Dan demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini. Dan mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan bukakan setiap hati kami, bukakan setiap mata rohani kami Tuhan. Untuk selalu mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami, selalu mengerti, memahami firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami Tuhan Engkau mampukan untuk selalu berjalan seturus dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sepanjang hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, berkati usaha pekerjaan sidang jemaat yang ada di tempat ini. Biarlah mereka disertai terus oleh Roh Kudus-Mu dan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, dan sepanjang hari ini kami hanya mau taruh semuanya ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan bagi-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.